Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Alzaira dari kelas MBS 23 KWS PKK, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Tazkiyah. Baik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana konsep harta dalam Islam. Dalam pandangan Islam, harta bukan sekedar simbol kekayaan, bukan pula alat untuk memuaskan keinginan semata. Harta adalah amanah, sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dikelola, dan dipertanggungjawabkan. Karena pada hakikatnya manusia bukanlah pemilik sejati, melainkan hanya pengelola atas harta yang Allah berikan. Kemudian apa sih makna harta dalam Islam? Dalam bahasa Arab, harta disebut al-mal, artinya sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Namun, Islam menegaskan kepemilikan sejati hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nur ayat 33. Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang Dia berikan kepadamu. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh harta sejatinya milik Allah, sedangkan manusia hanyalah penerima amanah untuk mengelolanya. Lalu tujuan dan fungsi harta. Harta dalam Islam bukan tujuan akhir, ia hanyalah sarana untuk mencapai kemaslahatan dan ibadah kepada Allah. Dengan harta, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, membantu sesama, dan menegakkan nilai-nilai sosial serta keadilan. Karena itu, Islam menempatkan harta sebagai alat untuk kebaikan, bukan sumber ketamakan. Adapun prinsip kepemilikan harta, Islam menetapkan 3 prinsip utama dalam kepemilikan harta. Pertama, kepemilikan mutlak berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, manusia memiliki hak kepemilikan bersifat relatif selama masih dalam batas syariat. Dan ketiga, penggunaan harta harus dilakukan secara adil dan bertanggung jawab, serta dijauhkan dari hal-hal yang haram dan merugikan orang lain. Dan bagaimana cara memperoleh harta yang halal? Islam sangat menekankan pentingnya mencari harta dengan cara yang halal. Rezeki yang diperoleh melalui kerja keras, kejujuran, dan usaha yang baik akan membawa keberkahan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Keberkahan harta tidak diukur dari banyaknya, melainkan dari cara memperolehnya. Adapun menggunakan harta dengan bijak. Setelah diperoleh dengan cara yang halal, harta harus digunakan secara seimbang. Islam melarang 2 sikap ekstrim, yaitu boros dan kikir. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 disebutkan, dan orang-orang yang membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Jelas bahwa penggunaan harta ini harus secara proporsional, mengutamakan hal yang bermanfaat, dan memperhatikan nilai-nilai sosial. Kemudian ada fungsi sosial harta. Harta juga memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Dalam setiap rezeki terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19, yang artinya, dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Seperti zakat, infak, dan sedekah adalah bentuk nyata fungsi sosial harta. Melaluinya, keadilan ditegakkan dan solidaritas antar umat diperkuat. Lalu amanah dan pertanggungjawaban. Setiap harta yang dimiliki akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat, hingga ia ditanya dari mana hartanya diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, pengelolaan harta harus disertai kesadaran bahwa setiap rupiah akan menjadi saksi di akhirat. Kesimpulannya, Islam tidak menolak kekayaan, namun kekayaan harus disertai tanggung jawab moral dan spiritual. Harta yang berkah bukan diukur dari banyaknya, melainkan dari sejauh mana ia memberi manfaat. Harta adalah amanah, dan amanah harus dijaga dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya bagaimana konsep harta dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.